Selamat pagi, perkenalkan nama saya Esther Caroline, nomor turunan dengan NIM 411220149. Di sini saya akan menjelaskan equity research report yang telah saya lakukan mengenai PT Excel Asyata tahun 2024. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan informasi perusahaan, analisis ekonomi, tinjauan industri, perbandingan industri, analisa keuangan dan valuasi, kesimpulan dan saran, dan partisipasi saya dalam POEMS. Excel Asyata memulai usaha sebagai perusahaan dagang dan jasa umum pada tanggal 6 Oktober 1889 dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. Pada tahun 1946, restoran memasuki sektor telekomunikasi dengan resmi meluncurkan layanan GSM dan menjadikan Excel Asyata menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang telah menyediakan layanan telepon seluler. Excel Asyata sendiri telah terdaftar dalam Bursa Efek sejak tahun 2005 dengan total saham yang dimilikinya sebesar 7 miliar lebih. Excel Asyata meraih peringkat ke-36 daftar Fortune Indonesia 100 berdasarkan pendapatan dan pada tahun 2023 dan mendapatkan penghargaan Asian Telecom Awards 2023 dengan 2 kategori sekaligus. Excel Asyata juga telah membangun 92 Excel Center yang tersebar ke seluruh Indonesia dengan total karyawan sebanyak 1.495 orang. Excel Asyata beroperasi dalam sektor telekomunikasi dengan subsektor telekomunikasi seluler atau mobile network operator. Sebagai salah satu pemain utama di industri ini, Excel Asyata bersaing dengan perusahaan lain seperti Telkomsel dan Indosat Ooredoo Hutchison. Kompetisi di sektor ini terutama berpusat pada peningkatan kualitas jaringan, penawaran harga yang kompetitif, inovasi layanan digital, dan layanan pelanggan yang unggul. Proses bisnis Excel Asyata sendiri, yang pertama, perencanaan pengembangan produk, pengembangan infrastruktur jaringan, pengelolaan frekuensi dan spektrum, pemasaran distribusi layanan, penjualan layanan pelanggan, penyediaan layanan tambahan dan digital, dan terakhir operasi dan pemeliharaan jaringan. Untuk proses bisnis sendiri, Excel Asyata menawarkan layanan terintegrasi melalui sinergi dan kolaborasi membuka peluang baru. Excel Asyata akan menjadi ServCo yang berkolaborasi dengan Linknet sebagai FiberCo. Kerjasama antara kedua entitas akan mempercepat penetrasi fixed mobile convergence di Indonesia, mendukung visi perseroan. Implementasi good corporate governance yang berkesinambungan dalam Excel Asyata dalam membangun bisnis yang efektif, transparan, dan mendorong kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini adalah dengan digitalisasi GCG, di mana Excel Asyata merupakan yang pertama menerapkannya. Digitalisasi adalah kunci masa depan. Excel Asyata terus mendorong digitalisasi dalam organisasi sehingga proses bisnis berjalan lebih efisien. Excel Asyata telah menyediakan layanan telekomunikasi yang mencakup jaringan seluler, data internet, dan komunikasi suara, dengan fokus utamanya adalah ekspansi jaringan 5G di kota-kota besar, penguatan layanan 4G di wilayah pedesaan, penyewaan infrastruktur, dan sejalan dengan transformasi digital, Excel Asyata mengembangkan berbagai layanan digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti IoT atau Internet of Things, dan layanan cloud untuk digitalisasi sektor bisnis. Excel Asyata melayani kebutuhan telekomunikasi dan digitalisasi perusahaan melalui solusi managed service, layanan konektivitas, dan digital marketing solution. Excel Asyata sendiri menawarkan berbagai pilihan paket data untuk pengguna individu dan korporasi, lalu melalui jaringan distribusi fisik dan digital, Excel Asyata memasarkan kartu prabayar dan pasca prabayar dengan berbagai pilihan layanan. Excel Asyata meluncurkan aplikasi MyXL dan AccessNet sebagai platform untuk pembelian paket, pengelolaan akun, dan pelayanan pelanggan. Sebagai bagian dari strategi efisiensi dan keberlanjutan, Excel Asyata juga telah mengelola infrastruktur telekomunikasi dengan fiberisasi BTS, implementasi teknologi ramah lingkungan dengan menggunakan sumber energi terbarukan, seperti panel surya, untuk mengoperasikan BTS di wilayah terpencil dan kerjasama dengan tower provider. Berikut adalah struktur pemegang saham, yaitu yang terbesar adalah 66,3% itu dipegang oleh Axiata Investment, 33,3% diberikan pada publik, dan sisanya 0,4% adalah saham treasury. Berikut adalah analisis ekonomi Excel Asyata. Untuk analisis ekonomi global, dari World Economic Outlook edisi April 2024, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global itu stagnan 3,2%. Dinamika ekonomi keuangan global pada April 2024 berubah sangat cepat dengan kehidupan negatif yang diakibatkan oleh pertama perang Timur Tengah, kedua kebijakan moneter AS yang mempertahankan suku bunga lebih lama, dan tingginya yield US Treasury menyebabkan arus modal portofolio keluar dari negara berkembang pindah ke Amerika Serikat. Untuk analisis ekonomi lokal, pemulihan konsumsi domestik yang ditopang oleh daya beli masyarakat serta percepatan digitalisasi di sektor UMKM memberikan peluang bagi Excel Asyata untuk meningkatkan penetrasi pasar, terutama di daerah yang kurang terlayani. Dukungan pemerintah melalui kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti pelaksanaan jaringan 5G juga akan menjadi faktor positif bagi Excel untuk memperkuat jaringannya. Berikutnya ada analisis ekonomi makro. Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan sebesar 5,05% pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan ketahanan perekonomian nasional meskipun masih terdapat tantangan, termasuk tantangan bagi industri telekomunikasi dalam menavigasi tujuannya untuk memperdalam strategi pemasaran ekonomi digital. Untuk sektor informasi komunikasi sendiri berkontribusi 4,23% terhadap PDB. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh pada tingkat 7,59%, antara lain dalam peningkatan unit BTS dan tingkat penetrasi internet. Excel Asyata melihat perkembangan yang kuat di industri sejalan dengan kemajuan teknologi dan transformasi digital Indonesia. Hal ini didukung oleh peningkatnya permintaan dalam layanan mobile dan fixed data beserta penguatan harga layanan secara keseluruhan menghasilkan pertumbuhan industri secara positif. Untuk tinjauan industri, Excel Asyata berhasil dengan baik menghadapi berbagai tantangan di tataran makro dan industri, sehingga mencapai pertumbuhan yang menguntungkan. Melalui strategi penetapan harga dan investasi yang seimbang, serta jeli didukung oleh analitik data yang canggih, perusahaan mampu memberikan kinerja keuangan dan operasional yang patut diapresiasikan pada tahun 2023. Untuk tinjauan industri bisa dilihat di diagram berikut. Telkomsel masih memimpin dalam hal jumlah pelanggan dan kemampuan mencetak cuan yang terdampar dari kinerja ARPU. Namun bisa dilihat juga Indosat dan Excel Asyata bergerak cepat untuk terus mendekati operator telekomunikasi itu. Telkomsel melaporkan pertumbuhan pelanggan naik dari 199,34 juta pada akhir 2023. Sayangnya kinerja average revenue per user atau ARPU Telkomsel mengalami penurunan sebesar 1.200. Lalu Indosat melaporkan pertumbuhan pelanggan dari 98,5 juta di akhir 2023 dengan ARPU yang turun dari 38.500 menjadi 37.500. Untuk Excel Asyata ada pertumbuhan pelanggan relatif stabil. Jumlah pelanggan
pada kuartal 1 2024 sebanyak 57,6, tumbuh tipis dibandingkan April 2023 yang sebanyak 57,5 juta, dengan ARPU-nya naik dari posisi 40.000 menjadi 43.000. Namun tantangan utama yang dihadapi oleh tekanan kompetitif yang sangat ketat di tengah kebutuhan investasi besar untuk membangun infrastruktur, mempertahankan kualitas jaringan, konsolidasi di industri seperti merger dan operator juga telah mengubah lanskap kompetisi. Selain itu, isu-isu seperti harga data yang semakin rendah, meningkatkan biaya operasional, serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan tantangan tambahan. Berikut adalah perbandingan industri. Excel Axiata memiliki rasio lancar, rasio cepat dan kas lebih rendah dibanding Telkom dan Indosat. Hal ini mengindikasikan Excel Axiata kurang liquid yang menunjukkan risiko kesulitan keuangan dalam jangka pendek. Lalu Excel Axiata memiliki rasio perputaran persediaan dan aset lebih rendah dibanding Telkom dan Indosat. Hal ini mengindikasikan Excel perlu memperbaikan manajemen persediaan dan efisiensi dalam menggunakan aset. Lalu, Excel Axiata memiliki rasio GPM, NPM, dan ROA lebih rendah dibanding Telkom dan Indosat juga. Hal ini mengindikasikan tantangan bagi Excel dalam mengelola biaya operasional dan juga kurang dalam penggunaan aset dan ekuitas. Dalam menghasilkan laba, Excel Axiata memiliki rasio DAR dan DER lebih tinggi dibandingkan Telkom, ISAT, dan Link. Tapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Tower. Hal ini mengindikasikan Excel Axiata tergantungan dengan utang yang banyak. Excel Axiata memiliki rasio IPS dan BFS yang lebih rendah dibandingkan Telkom dan ISAT. Hal ini mengindikasikan bahwa laba bersama Excel kurang dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya, aksi korporasi. Pada bulan Mei, Excel Axiata mengumumkan rencana merger dengan PT Smartfren, Telekom atau Friend, hingga akuisisi bisnis PT Link Net atau Link. Induk Excel Axiata Group berhak menentukan pihaknya dan PT Wana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, dan PT Bali Media Telekomunikasi yang merupakan bagian dari grup Sinarmas memasuki babak baru dengan menandatangani Memorandum of Understanding yang tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger antara Excel dan Friend. Rencana merger ini masih berada pada tahap evaluasi awal dengan Axiata sebagai pemegang saham Excel dan Sinarmas yang merupakan pemegang saham Friend sama-sama memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Mergerco. Selanjutnya, kita masuk ke analisis keuangan. Yang pertama, pembahasan likuiditas. Pada likuiditas, terdapat 5 rasio yang dapat digunakan untuk menghitung, yaitu modal kerja, current ratio, quick ratio, cash ratio, dan cash turnover ratio. Pada modal kerja, semua perusahaan menunjukkan posisi modal kerja bersih negatif. Pada tahun 2019, Excel menjadi urutan ketiga atas tingginya kewajiban jangka pendek dibanding aset lancar. Modal Excel Axiata terendah terdapat pada tahun 2022, tapi kembali sedikit membaik pada tahun 2023. Dengan modal kerja negatif, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek jika tidak ada sumber pendanaan tambahan. Selanjutnya, pada current ratio, nilai yang ideal biasanya berada di atas 1. Ini menunjukkan aset lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Tapi perusahaan Telkom, ISAT, Excel, Link, dan Tower berada di bawah 1 sepanjang 2019 sampai 2023. Ini menunjukkan rendahnya rasio lancar ini mengindikasikan bahwa aset lancar perusahaan tidak cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dan dalam mendapatkan pembiayaan tambahan jika diperlukan. Selanjutnya, quick ratio. Quick ratio sama kayak current ratio, nilai idealnya itu berada di atas 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset liquid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Tapi kembali lagi, Telkom, ISAT, Excel, dan Link sama-sama di bawah 1, yang menandakan bahwa perusahaan tidak memiliki aset liquid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, pada cash ratio, nilai idealnya berkisar antara 0,5 hingga 1. Dan perusahaan-perusahaan pada industri ini, Telkom, ISAT, Excel, Link, Tower berada di bawah 1 terus sepanjang tahun 2019 sampai 2023. Excel kembali menjadi peringkat yang terendah dengan nilai 0,08, lalu berfluktuasi ke 0,20, lalu kembali turun drastis ke nilai 0,05 pada tahun 2023. Rasio kas yang sangat rendah pada 2023 menunjukkan bahwa kas yang tersedia sangat kecil dibandingkan kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, cash turnover ratio. Excel mencatat rasio tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 15,67, lalu turun menjadi 7,43, dan kembali naik menjadi 10,51 di 2023. Menurunnya perputaran kas bisa menunjukkan efisiensi yang menurun dalam pengelolaan kas perusahaan atau pengelolaan kas yang lebih besar dibandingkan pemasukan. Excel menunjukkan performa yang konsisten dalam 5 tahun terakhir meskipun ada peningkatan pada 2023. Rasio ini masih rendah dan menunjukkan kebutuhan untuk peningkatan manajemen kas agar lebih efisien. Selanjutnya, pembahasan aktivitas. Yang pertama ada rasio perputaran piutang. Excel Axiata menunjukkan fluktuasi dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 0,8, namun pulih kembali pada 2021 dan 2023. Pada 2023, rasio ini berada di angka 1,3 menunjukkan bahwa Excel lebih cepat dalam mengumpulkan piutang dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Days sales in AR Excel Axiata mengalami peningkatan pada 2020 menjadi 451 hari yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa Excel Axiata membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan piutang pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2023, angka ini berkurang menjadi 279 hari yang mencerminkan perbaikan dalam efisiensi pengelolaan piutang. Selanjutnya, rasio perputaran persediaan Excel menunjukkan penurunan signifikan dari 191,8 pada tahun 2019 menjadi 63,8 pada tahun 2023, yang berarti Excel Axiata semakin efisien dalam mengelola persediaan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi pendapatan. Days sales inventory Excel Axiata juga menunjukkan peningkatan dari 2,4 hari pada 2019 menjadi 5,7 hari pada 2023, mencerminkan waktu yang lebih lama untuk mengelola persediaan meskipun ini masih dalam batas wajar untuk industri telekomunikasi. Rasio perputaran aset Excel Axiata sedikit menurun dari 0,2 pada tahun 2019 menjadi 0,37 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa Excel Axiata sedikit kurang efisien dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. Selanjutnya, untuk fixed asset turnover, berdasarkan gambar, Telkom, ISAT, Excel, dan Link memiliki rata-rata industri bernilai 0,7 yang menunjukkan bahwa Excel masih kurang efisien dalam memanfaatkan aset tetap untuk mendukung operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan. Terdapat penurunan tipis dari 0,64 di 2019 menjadi 0,52 di 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam menghasilkan pendapatan dari aset tetapnya, yang bisa berupa infrastruktur telekomunikasi seperti BTS dan jaringan. Selanjutnya, pembahasan solvabilitas.
Pada debt to asset ratio atau DAR, Excel mengalami sedikit kenaikan dari 0,3% pada 2019 menjadi 0,52 pada 2023, menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk membiayai asetnya. Selanjutnya, equity multiplier Excel cenderung turun dari 3,28 ke 3,31 pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa perusahaan semakin bergantung pada ekuitas untuk mendanai operasionalnya, meskipun secara keseluruhan perusahaan tidak menggunakan utang dengan tingkat yang signifikan. Untuk next to equity ratio, Excel berada pada 1,73 pada tahun 2023, yang relatif tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak utang dibanding ekuitasnya, yang bisa mendatangkan risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan memiliki biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, interest coverage ratio Excel stabil di sekitar 1,5 di tahun 2021 hingga 2023, menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu untuk membayar bunga utangnya, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, Excel memiliki rasio solvabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Telkom yang menunjukkan ketergantungan lebih besar daripada utang. Selanjutnya, pembahasan profitabilitas. Untuk gross profit margin atau GPM, Excel mengalami penurunan signifikan dari 20% menjadi 11% pada tahun 2020, namun kembali pulih menjadi 23% pada 2021 dan tetap stabil pada 22% untuk tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa Excel memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mempertahankan margin keuntungan kotor meskipun ada tantangan dalam beberapa tahun. Selanjutnya, operating profit margin atau OPM Excel juga menunjukkan fluktuasi dalam penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi 2%, namun berhasil membaik menjadi 13% pada tahun 2023. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang membaik setelah periode penurunan. Selanjutnya adalah net profit margin. Excel berada dalam kisaran 2-5% sepanjang periode dengan angka 4% pada 23% menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki keuntungan bersih positif, tingkat profitabilitasnya masih terbilang moderat. Selanjutnya, untuk ROA atau return of asset, Excel menunjukkan sedikit fluktuasi pada tahun 2019 dengan nilai 1,2% menjadi 1,5% pada tahun 2023. ROA yang stabil mengindikasikan bahwa Excel mampu menghasilkan laba yang cukup baik dibandingkan dengan total asetnya. Untuk return on equity per ROE, Excel juga mengalami fluktuasi yang mirip dengan angka 4% pada 2019, meningkat menjadi 7% pada 2021, tapi stabil di sekitar 5% pada tahun 2023. Menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan keuntungan yang layak bagi pemegang saham meskipun ada tantangan dalam beberapa tahun. Selanjutnya, pembahasan market value. Pada market value terdapat 7 rasio yang dapat digunakan, yaitu earning per share, price earning ratio, book value per share, price book value ratio, market to book ratio, dividend per share, dan dividend payout ratio. Pada EPS berdasarkan gambar 4.1, perusahaan Telkom, Isat XL, Link, dan Tower memiliki rata-rata industri beras 210 menunjukkan bahwa hasil laba Excel lebih kecil per saham. Excel menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, naik dari 67 pada tahun 2019, puncak di 121 pada tahun 2021, namun turun menjadi 98 pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa laba per saham tidak stabil, yang bisa dipengaruhi oleh perubahan dalam pendapatan atau biaya operasional. Penurunan EPS setelah 2021 menunjukkan adanya tekanan pada laba bersih perusahaan. Pada memiliki rata-rata industri bernilai 17 yang menunjukkan bahwa saham Excel dihargai mahal berdasarkan laba yang dihasilkan. Excel menunjukkan penurunan dari 47,25 pada tahun 2003 dan menjadi sekitar 20 di tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan bahwa harga saham menjadi lebih murah relatif terhadap labanya atau investor lebih skeptis terhadap prospek pertumbuhan masa depan. Pada BFS berdasarkan gambar 45.3, memiliki rata-rata industri bernilai 8,6 yang menunjukkan bahwa Excel menunjukkan peningkatan signifikan dari 6,70 pada tahun 2019 menjadi 13,252 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan nilai ekuitas per saham meningkat yang umumnya merupakan tanda tentang kekuatan keuangan perusahaan yang positif. Pada PBF berdasarkan gambar 45.4, memiliki rata-rata industri bernilai 424 yang menunjukkan bahwa saham Excel menjadi salah satu saham yang dihargai rendah dari nilai bukunya. PBF Excel 0,52 pada tahun 2019 menjadi 0,15 pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa saham yang diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Selanjutnya untuk MBR memiliki rata-rata industri 5 yang menunjukkan bahwa Excel sepi dari investor. MBR Excel menurun dari 1,8 pada tahun 2019 menjadi 1 pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham mendekati atau setara dengan nilai bukunya pada tahun 2003, yang berarti pasar tidak memberikan premi yang tinggi untuk saham ini. Pada DPS, memiliki rata-rata industri sebesar 129 yang menunjukkan bahwa Excel memiliki DPS yang rendah. Meskipun demikian, Excel telah menunjukkan adanya peningkatan dari nilai 20 pada tahun 2019 menjadi 48,6 pada tahun 2003. Selanjutnya pada DPR, memiliki rata-rata industri sebesar 0,2 yang menunjukkan bahwa Excel memiliki DPR yang moderat. DPR Excel menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam kebijakan dividen dari 0,3 dari 2019 menjadi 0,5 pada tahun 2023, meskipun pada tingkat moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan membayar 50% dari labanya sebagai dividen yang cukup tinggi. Ini bisa menarik bagi investor yang mencari penghasilan dari dividen. Selanjutnya adalah pembahasan horizontal. Pendapatan Excel mengalami pertumbuhan bertahap selama 4 tahun terakhir, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 11%. Namun fluktuasi besar pada beban pokok penjualan mengindikasikan variabilitas dalam efisiensi produksi dan pengendalian biaya. Pada tahun 2020, terdapat penurunan drastis sebesar 20% diikuti kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan laba kotor pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, namun fluktuasi di laba usaha yang tajam dari penurunan 2019 ke lonjakan besar di tahun 2020 sampai 2021 menandakan adanya upaya perbaikan operasional. Fluktuasi besar di laba bersih menunjukkan ketidakstabilan keuntungan perusahaan, kemungkinan disebabkan ada beban operasional dan beban pajak yang tinggi, serta dampak dari beban-beban lainnya yang tidak terduga. Namun peningkatan laba bersih pada tahun 2023 sampai 2023 sebesar 15% menunjukkan ke arah yang positif. Total aset Excel mengalami peningkatan signifikan, tapi pertumbuhan ini melambat pada tahun 2022 sampai 2023. Mungkin karena ada penurunan di aset lancar. Selanjutnya, peningkatan liabilitas jangka panjang yang stabil menunjukkan adanya pembiayaan melalui hutang jangka panjang yang mungkin digunakan untuk investasi jangka panjang. Kenaikan ekuitas terutama pada tahun 2021 sampai 2022 menunjukkan peningkatan modal pemilik atau retensi laba bersih yang merupakan tanda positif bagi pemegang saham. Selanjutnya, pembahasan vertikal sekaligus common size. Perusahaan menunjukkan stabilitas dalam struktur modal dengan komposisi liabilitas dan ekuitas yang seimbang. Meskipun terdapat peningkatan pada liabilitas jangka panjang, perusahaan tetap mempertahankan ekuitas di sekitar 30% dari total aset. Di sisi operasional, perusahaan telah berhasil meningkatkan laba kotor dan laba usaha dalam beberapa tahun terakhir meskipun masih harus menangani beban-beban lain yang terus menggerus laba sebelum pajak. Untuk
Pembahasan trust analisis berusaha menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan perbaikan dalam pengendalian beban pokok penjualan yang menghasilkan laba kotor dan laba bersih yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Penurunan aset lancar pada tahun 2023 dapat menjadi perhatian untuk likuiditas meskipun penurunan liabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Peningkatan liabilitas jangka panjang mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada pembiayaan jangka panjang untuk investasi. Peningkatan ekuitas menunjukkan peningkatan nilai perusahaan dan stabilitas modal. Selanjutnya, penghitungan free cash flow. Berdasarkan tabel titik 2, analisis FCF, Ekselsiata menunjukkan hasil yang positif dengan FCF-nya sebesar 5,67 triliun dengan rasio FCF-nya sebesar 17,54%. Perusahaan menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan kas bebas setelah membiayai operasional dan belanja modal. Hal ini mencerminkan efisiensi Ekselsiata dalam mengelola arus kas untuk mendukung pertumbuhan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya, pembahasan EVA. Berdasarkan tabel titik 3, analisis EVA Ekselsiata menunjukkan hasil yang positif, yaitu sebesar 565 juta. Nilai positif ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham setelah memperhitungkan seluruh biaya modalnya. Dengan efek yang positif, Ekselsiata membuktikan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan mampu menghasilkan pengembalian yang melebihi biaya modal, sehingga menunjukkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, pembahasan financial distress. Berdasarkan tabel menjadi 4, analisis sektor Ekselsiata menunjukkan hasil yang positif juga, yaitu 23,59. Nilai ini menunjukkan bahwa Ekselsiata berada dalam zona aman dan jauh dari potensi risiko kebangkrutan atau financial distress. Skor Z yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki struktur keuangan yang kuat, likuiditas yang cukup, dan kinerja operasional yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai Z-core yang signifikan juga mencerminkan kemampuan Ekselsiata dalam menjaga stabilitas keuangannya meskipun berada di industri telekomunikasi yang kompetitif. Dengan analisis valuasi sebelumnya, maka saya merekomendasikan buy pada saham Ekselsiata dengan current price itu sekarang 2.700 dengan target harganya sekitar 3.043.000 dan potensi kenaikan sebesar 12,7%. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif dalam hal pendapatan profitabilitas, terutama sejak tahun 2021, yang mengindikasikan upaya yang berhasil dalam pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi. Struktur modal yang didominasi oleh jangka panjang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan leverage untuk memperluas bisnis, namun peningkatan liabilitas yang berlebihan dapat meningkatkan risiko keuangan. Ekselsiata juga menunjukkan kinerja yang solid, free cash flow yang tinggi, margin free cash flow yang baik, serta efek yang positif untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini efisien dan mampu menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Core yang sangat tinggi juga menandakan bahwa Ekselsiata dalam kondisi finansial yang aman dan stabil. Oleh karena itu, saham Ekselsiata dapat dianggap sebagai investasi yang menarik karena faktor fundamental yang solid. Saran, perusahaan perlu fokus pada pengelolaan kas dan likuiditas agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan lebih baik. Pertama, mengingat penurunan signifikan dalam aset lancar pada tahun 2023. Selain itu, perusahaan sebaiknya memantau risiko leverage untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang dibiayai dengan utang tidak menimbulkan risiko solvabilitas di masa depan. Selanjutnya ini adalah partisipasi saya dalam Poems. Bisa dilihat sekarang di portofolio saya sudah membeli Axio, BSBK dengan Energi, tapi sayangnya semuanya lagi rendah, lagi merah. Dan di sebelahnya ada saham yang telah saya beli dan telah saya jual kembali. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.